Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Dwi Sapitri dengan NPM G1D016070 dengan mata kuliah Instrumentasi Biomedis. Ini saya akan menjelaskan mengenai tugas sistem organ pada tubuh manusia. Langsung saja, yaitu yang pertama sistem sirkulasi. Merupakan sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh pada manusia berupa sistem peredaran darah yang memiliki fungsi yaitu mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida sisa aktivitas sel dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang. Mengangkut nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh dari sistem pencernaan dan membawa sisa metabolisme ke ginjal untuk dibuang. Kemudian sistem sirkulasi terdiri atas sistem kardiovaskuler dan limfe. Sistem kardiovaskuler terdiri dari yang A yaitu jantung, merupakan organ muskuler yang dapat berkontraksi secara ritmis dan berfungsi memompa darah dalam sistem sirkulasi. Yang terdiri dari 3 lapisan yaitu endokardium terletak pada lapisan subendotel, miokardium terdiri dari atas sel-sel otot jantung, epikardium merupakan membran serosa jantung. Kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah menuju ke jaringan dan sebaliknya. Terdiri dari beberapa lapisan yaitu tunika itmia, terdiri atas selapis sel endotel yang membatasi permukaan dalam pembuluh. Tunika media terdiri dari sel-sel otot polos yang tersusun melingkar. Kemudian tunika adventitia terdiri atas jaringan penyambung dan serabut-serabut elastin. Yang D. Dasa vasorum memberikan metabolit untuk adventitia dan tunika media pembuluh-pembuluh besar. Kemudian yaitu sistem respiratori atau pernapasan. Merupakan sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernapas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan beberapa fungsi yaitu membuat Anda bisa berbicara dan membawahi sesuatu, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh. Kemudian melindungi saluran udara dari zat-zat berbahaya dan iritasi. Bagian jaringan organ pernapasan manusia terdiri dari yang pertama hidung, merupakan tempat atau pintu utama untuk udara dihirup. Melalui hidung, manusia menghirup oksigen untuk disalurkan ke dalam paru-paru. Sebagai pintu utama, hidung harus menyaring udara yang masuk ke tubuh. Kemudian faring. Faring sering juga disebut sebagai tenggorokan bagian atas manusia. Bentuknya seperti tabung dan letaknya di belakang organ hidung. Fungsinya itu sebagai penyalur. Jadi udara yang masuk ke tubuh disalurkan lewat faring ke trakea. Yang ketiga yaitu epiglotis. Bentuk berupa lipatan pada tulang rawan dan letaknya tepat di belakang lidah, yang mirip seperti katup. Saat bernapas ia akan terbuka dan saat kita makan ia akan tertutup agar makanan tidak masuk. Yang keempat yaitu laring. Laring disebut sebagai kotak suara dan letaknya berada di persimpangan laring. Laring memiliki 2 pita suara yang bertugas memproduksi suara. Ketika kita berbicara maka ada udara yang keluar dari mulut. Yang kelima, trakea. Sendiri sering juga disebut sebagai batang tenggorokan yang memiliki tugas mengalirkan udara ke paru-paru. Bentuk dari trakea itu seperti tabung berongga lebar yang terhubung langsung pada bronkus paru-paru tersebut. Yang keenam yaitu tabung bronkial. Seperti namanya, tabung bronkial bentuknya menyerupai tabung. Pada tabung bronkial terdapat silia atau rambut kecil dan bergerak secara gelombang. Yang ketujuh yaitu bronchiolus, adalah cabang bronkus yang bertugas menyalurkan udara ke alveoli. Selain itu, tugas lainnya dari bronkus adalah mengendalikan juga udara yang masuk ke paru-paru ketika kita bernapas. Yang ke-8 yaitu paru-paru.
letaknya berada di dalam tulang rusuk dan jumlahnya sepasang. Paru-paru merupakan tempat menampung udara sehingga oksigen tersebut bisa disalurkan ke tubuh. Yang kesembilan yaitu alveolus. Terdapat kantong-kantong kecil yang disebut sebagai alveolus merupakan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Yang ke-10 diafragma merupakan pemisah rongga dada dan juga perut. Diafragma ini bentuknya berupa otot dan dapat digunakan untuk memperluas paru-paru. Kemudian sistem digestif atau pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimia. Pada sistem pencernaan ini terdapat beberapa organ pencernaan dan kelenjar pencernaan, yaitu mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan yang dilapisi selaput lendir. Pengecapan rasa dilakukan organ lidah seperti manis, asam, asin, dan pahit. Sedangkan penciuman dirasakan oleh saraf olfaktorium di hidung dan lebih rumit, terdiri berbagai macam bau. Yang kedua, kerongkongan esophagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Yang ketiga, lambung. Struktur lambung terdiri beberapa lapisan seperti lapisan peritoneal, otot, submukosa, dan mukosa berbentuk regu atau kerutan. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus terletak di antara lambung dan usus besar. Dindingnya mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Yang kelima yaitu usus besar. Usus besar berbentuk huruf U terbalik di sekitaran usus halus yang berlipat-lipat, dengan panjang usus sebesar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu cecum, kolon, dan rektum. Fungsinya yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna lalu membentuk limpa padat yang dapat dikeluarkan. Keenam, pankreas, organ sistem pencernaan yang terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum. Terdiri dari 2 jaringan dasar yaitu acini dan menghasilkan enzim-enzim pencernaan, dan pulau pankreas untuk menghasilkan hormon. 7. Hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya adalah sistem pencernaan. Dalam sistem pencernaan ada memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. 8. Kantong empedu berfungsi menyimpan dan memelekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Dan ke-9 yaitu rektum dan anus. Bisa isi usus besar yang telah difeses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Mungkin itu saja penjelasan tentang sistem organ pada tubuh manusia yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau dalam penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.